الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang sangat barokah ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang mana kita ketahui bersama sebelum nafas berada di dalam kerongkongan atau masa ghorghorah, maka segala amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sudah waktunya sudah tiba ajal sudah mendekati kita, maka penyesalan tidak ada lagi gunanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, selagi masih memberikan kesempatan kepada kita, mari sama-sama kita pergunakan apapun amal ibadah yang dapat kita laksanakan, apapun yang Allah berikan kepada kita peruntukkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga apa saja risalah yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan satu demi satu dapat kita amalkan, dan tentunya harapan kita yang terakhir nanti di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib tidak pernah bosan menyarankan kepada jemaah sekalian, khususnya kepada diri khatib, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diimtithali awamir wa jtinabun nawahi, menjunjung segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala sembari menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini bertepatan pada tanggal 3 Rajab. Ini merupakan waktu yang kita nanti, sebagaimana kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab beliau banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usiamu ke bulan Ramadan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan waktu kepada
kita di bulan Rajab ini, mari sama-sama kita berazam di dalam diri kita. Berkebetulan juga ini momen awal tahun 2025. Mari kita berazam apa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan pada bulan sebelumnya. Jika kita menganggap itu hal yang negatif, yang akan memberatkan kita nanti di persidangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah waktunya kita untuk bergegas, untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi di bulan Rajab ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sampai ke bulan Sya'ban, dan harapan kita sampai ke bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi waktunya tidak sampai, karena hakikatnya kita sebagai hamba hanyalah meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai alhamdulillah, kalau tidak sampai ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, kita mau bilang apa? Apa yang sudah kita usahakan selama ini yang akan kita tuai nanti hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal wahai saudaraku sekalian, bahwa umur yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, bahkan jasad yang Allah berikan, semuanya nanti di padang mahsyar akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar di dalam kubur masing-masing, maka tidak akan bergerak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki seseorang, tumit seseorang itu ketika sehingga dia ditanya 4 hal. An-umrihi fima abad fima aflah, tentang umur yang selama ini kita pergunakan kemana dihabiskan. Pas bangkit daripada kubur kita akan tegak, dan kita akan melihat sekeliling kita, merasa keheranan ini suatu apa. Maka ketika itu kita akan ditanya yang pertama tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Kita menyadari bersama bahwa usia kita sudah paham. Ada yang selama ini sudah diberikan waktu 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Coba sama-sama kita renungkan, selama Allah berikan kepada kita waktu yang selama itu panjang, kemana waktu yang selama ini kita pergunakan? Taruhlah ketika kita berumur 1 tahun sampai 10 tahun, itu adalah waktu bermain. Kita sibuk dengan permainan, sehingga kita tidak kenal yang namanya ibadah. Inilah waktu yang memberikan waktu sebelum dewasa atau masa mumayyiz. Kita tidak dibaratkan hukum. Akan tetapi sudah menginjak 15 tahun kita sudah dewasa, maka di saat itulah kita dihukum. Ketika diwajibkan kepada kita sholat 5 waktu, apakah kita kerjakan? Kita yang tahu pada saat ini. Dan kita bisa menentukan diri kita di usia 15 tahun dulu pernah meninggalkan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat diabaikan, barang orang diambil, sering melawan kepada orang tua. Anggaplah itu dulu masa jahiliyah kita. Sesudah masa itulah berlalu, kita berusia 20 tahun, 24 tahun contohnya. Masalah ini tidak lagi sekolah, kita sudah disibukkan dengan mencari yang namanya pengalaman, mencari yang namanya harta. Ketika kita pertama kali belajar untuk mencari nafkah dan harta, kita tahu sendiri apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita mencari harta, apakah kita ingat kepada Allah? Apakah kita peduli tentang haram dan haram di masa muda kita? Kita yang tahu. Sesudah kita berumah tangga, kita menemukan jodoh yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita bahkan sudah diberikan anak dan keturunan, sudah diberikan rumah kepada kita. Masihkah hal yang sama yang kita lakukan seperti hati-hati yang kemarin? Ibadah kita orang lain, hanya pikiran kita dunia melulu. Nanti wahai saudaraku sekalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih sama, suatu saat kita akan dipanggil, apakah ada usia ini 1 tahun dan 2 tahun. Kalau tiba-tiba waktu ini sudah cukup waktunya telah Allah janjikan kepada kita, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita layan bagaimana cara kita untuk menjawab daripada pertanyaan dari
hanya kita merunduk, tidak bisa lagi kita melihat kepada kiri dan ke kanan, hanya merundukkan diri dan menyesali tentang apa yang sudah kita perbuat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah waktunya di bulan Rajab ini kita introspeksi diri, kita memohon kepada Allah, jangan sampai nanti di hari kiamat kita tergoda kepada orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah bertanya lagi. Yang kedua pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, an jasadihi fima abada. Sesudah ditanya tentang umur kita, juga ditanya tentang jasad kita ini. Yang ketika kita lahir kaki kita bawa, yang ketika kita lahir tangan kita bawa, bahkan seluruh komplek yang ada di dalam tubuh kita. Jangan heran nanti hari kiamat akan ditanya tentang jasadmu ini, kakimu ini, selama ini kemana kamu pergunakan, tentang tanganmu ini kemana kamu pergunakan, matanya, telinganya, seluruh anggota badannya kalau dipergunakan untuk bersyukur kepada Allah, lisan kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajahnya akan berseri-seri. Akan tetapi sebaliknya, kalau jasadnya dipergunakan untuk Tuhan atau harta daripada harta, ketika bangun kakinya dilangkahkan untuk mencari harta, tangannya dipergunakan untuk memenuhi hawa nafsunya, bahkan pandangan matanya senantiasa diarahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya juga dipergunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Bagaimana nanti jasad akan bisa bertanya, ya Allah, dulu aku dipergunakan untuk bersyukur kepada-Mu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sebagai muhasabah kita di awal daripada bulan Rajab ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang usia, tentang nikmat harta, nikmat jasad, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu merupakan semuanya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita ambil dan akan kita peroleh. Akan tetapi apa saja yang kita angan-angankan, kalau tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan kesampaian. Oleh sebab itu, sebagai hamba yang bersyukur, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah titipkan kepadanya, apapun yang Allah manahkan kepadanya, dia senantiasa peruntukkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwa tempat kembali satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan di bulan Rajab ini diberikan keberkahan kepada kita, ditambahkan ilmu kita, ditambahkan kedewasaan kita untuk menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Sa'ban, dan harapan kita mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan keberkahan kita, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدينا ولجداتنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا آخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا صالحا وعلا اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا رحمن الرحيم السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
فزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا
برزق أفضل